wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat hadir pada hari ini dengan kesehatan, dan tak lupa juga kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kali ini saya dapat tugas di sini di mana mensosialisasikan atau diseminasi tentang rencana tindak lanjut atau RTL, yaitu rencana pembelajaran berbasis proyek. Di sini kami mengambil topik yaitu sehat dan bugar dengan bermain permainan tradisional. Tentunya nanti ke depan ini saya endingnya ke kelas meeting, yaitu pada semester 1, yaitu prosesnya, langkah-langkahnya itu mungkin nanti saya implementasikan pada saat proses pembelajaran juga, dan hari-hari P5 setiap hari Sabtu. Kita langsung, ini latar belakang yang melatar belakangi saya untuk merencanakan pembelajaran proyek ini, yaitu pertama, di sini sudah jelas saya mengambil pendidikan kebugaran, yaitu merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan fisik dan mental anak. Jadi di era ini anak-anak sekarang akan lebih ke digitalisasi. Jadi bagaimana anak-anak tidak terobsesi ke digital seperti game, bermain HP dan sebagainya. Dengan adanya itu, anak-anak jarang beraktivitas. Jadi dampaknya anak-anak yaitu kepada meningkatnya risiko obesitas, gangguan postur, dan masalah kesehatan lainnya. Jadi untuk menjawab itu, kami sebagai guru PJOK yaitu dalam program pendidikan kebugaran, yaitu mengintegrasikan kepada permainan tradisional, di mana di situ anak-anak sekarang sudah mulai punah, lupa dengan permainan tradisional. Maka dari itu, dengan permainan tradisional ini, selain meningkatkan aktivitas fisik peserta didik, mereka bisa mengenal dan melestarikan budaya yang telah lama kita belum berjumpai. Tetapi di sini ada beberapa langkah yang dapat saya sampaikan untuk mensukseskan dalam perencanaan pembelajaran proyek ini. Pertama, tujuan pertama yaitu adalah meningkatkan aktivitas fisik anak. Jelas di situ hubungannya dengan gerak, di mana mendorong anak-anak untuk lebih aktif secara fisik melalui permainan tradisional yang menyenangkan dan menantang. Ya, tujuan yang kedua adalah yaitu mengembangkan keterampilan motorik, dari motorik dasar, yaitu dari motorik kasar, halus, koordinasi dan kelincahan, keseimbangan dan kekuatan fisik. Di situ kita dapat mengembangkannya dari gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Dan tujuan yang ketiga di situ adalah yaitu melestarikan budaya lokal. Jadi dengan permainan itu, anak-anak biar paham dan mengenal budaya lokal di daerah kita. Jadi dapat dilestarikan.
Yang keempat adalah meningkatkan interaksi sosial. Dengan adanya permainan, di situ anak-anak bisa berinteraksi sosial antara teman satu dengan teman yang lain. Ada bermain bersama, berinteraksi dan belajar bekerja sama atau berkolaborasi dan bersaing dengan cara yang sehat. Tujuan kelima adalah menyeimbangkan penggunaan teknologi. Intinya yaitu mengurangi ketergantungan anak kepada digitalisasi. Contohnya adalah mereka selalu bermain HP. Dengan adanya permainan ini, anak-anak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dengan permainan tradisional ini. Tadi sudah ada 5 tujuan yang dapat saya sampaikan. Berikutnya adalah capaian. Capaian apa dengan adanya program pembelajaran proyek ini? Yaitu pertama adalah yang jelas, yaitu peningkatan aktivitas fisik. Siswa lebih aktif secara fisik dengan berpartisipasi dalam bermain tradisional. Yang kedua adalah yaitu kesehatan mental yang lebih baik. Jadi dengan bermain permainan tradisional, kesehatan mental mereka akan lebih baik, terutama pada penurunan tingkat stres dan kecemasan di kalangan siswa. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang budaya. Dengan permainan tradisional, siswa mengenal dan memahami berbagai permainan tradisional yang ada di daerahnya. Yang keempat adalah kebersamaan dan kolaborasi. Ini yang lebih penting, lebih ke sikap. Kalau ke P5 di situ ke dimensi. Misalnya itu meningkatkan kebersamaan dan kemampuan kerjasama antara lain yaitu ke gotong royong. Berikutnya inilah langkah-langkah nanti dalam proses perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Pertama yaitu dalam meningkatkan kesehatan pertama yaitu melakukan permainan tradisional seperti enggrang, bakiak, gobak sodor, dan beteng-betengan setiap minggu atau 2 minggu sekali. Jadi hasilnya di situ siswa lebih aktif dan sehat secara fisik. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan mental. Langkahnya itu mengadakan sesi permainan yang dirancang untuk mengurangi stres seperti bermain enggrang, bakiak, dan gobak sodor. Hasilnya siswa lebih ceria dan rileks. Dengan adanya permainan tersebut mereka akan lebih ceria dan rileks. Yang ketiga, langkahnya adalah yaitu melestarikan budaya. Langkah-langkahnya adalah pertama, yang jelas mengundang pelatih atau tokoh masyarakat untuk mengenal sejarah dan cara bermain permainan tradisional. Tentunya kalau di sini saya tidak usah mengundang pelatih atau tokoh masyarakat, bisa dengan saya sendiri atau bapak ibu guru di sini. Jadi hasilnya di situ adalah siswa memiliki pengetahuan tentang permainan tradisional dan nilai-nilai budaya. Yang keempat adalah yaitu membangun kebersamaan, kolaborasi. Langkahnya di situ nanti pada saat kelas meeting semester itu mengadakan lomba permainan tradisional antar kelas atau antar sekolah. Misalnya yang sering kita lakukan adalah antar kelas yang pernah kita lakukan. Jadi hasilnya di situ adalah siswa memiliki hubungan sosial yang lebih baik dan kemampuan kerjasama yang mengikat antara sesama teman. Nah, disinilah adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Strukturnya seperti ini. Koordinator dalam pembuatan proyek ini. Di situ ada koordinator program, jelas. Koordinator programnya adalah guru pendidikan jasmani, saya sendiri. Terus fasilitatornya itu guru-guru kelas, guru mapel lainnya, dan pelatih permainan tradisional. Jadi pesertanya nanti yang saya ambil itu mulai dari kelas 4,
dan kelas 5. Mitra komunitas yaitu orang tua jelas, tokoh masyarakat, dan organisasi budaya lokal. Oke, di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Dulu pernah kita bahas tentang aset sekolah. Ada 6 aset manusia, fisik, sosial, finansial, politik. Ya. Nah, di sini saya mengambil beberapa aset saja, yaitu aset manusia dan aset fisik. Sekolah memiliki ruang lapangan yang cukup, itu termasuk aset fisik, dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program ini. Yang kedua adalah guru-guru memiliki kompetensi dalam memfasilitasi permainan tradisional, itu aset manusia. Selain itu didukung dari orang tua dan komunitas juga yang sangat tinggi. Di sini ada rencana dan evaluasi dengan keberhasilan dari berbasis proyek ini. Pertama, yaitu penilaian performa. Penilaian performa itu penilaian pada anak-anak bermain tentang permainan tradisional tersebut. Itu kita menggunakan rubrik yang telah disusun. Yang kedua adalah penilaian kesehatan mental. Bisa menggunakan kuesioner untuk mengukur tingkat stres dan kebahagiaan siswa. Selain itu bisa menggunakan kalimat pemantik kepada anak. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan budaya, mengadakan kuis atau tugas tentang permainan tradisional. Yang terakhir keempat adalah penilaian sikap, yaitu observasi langsung, dan penilaian interaksi sosial antara siswa selama permainan berlangsung. Tentunya di dalam pembuatan pembelajaran berbasis proyek ini ada tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Yaitu pertama, tantangan apa? 1, yaitu partisipasi rendah. Jelas, anak-anak kan masih belum kenal tentang permainan tradisional, jadi partisipasi rendah. Jadi siswa yang kurang tertarik dengan permainan tradisional. Yang kedua adalah keterbatasan waktu. Jadi waktu yang terbatas dalam jadwal sekolah untuk mengadakan sesi permainan. Maka dari itu saya menyiasatinya itu mungkin nanti tiap hari Sabtu dalam 1 bulan 2 kali, seperti itu. Yang ketiga adalah sumber daya. Sumber daya di situ adalah keterbatasan alat dan bahan untuk permainan tradisional. Selain tantangan, saya di sini ada solusinya juga. Mungkin Bapak Ibu nanti mau nambah atau ada yang kurang pas bisa ditanyakan. Ini solusinya. Solusi menjawab tantangan partisipasi rendah. Pertama caranya yaitu mempromosikan atau mensosialisasikan, yaitu membuat kampanye promosi yang menarik untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan kesenangan dari permainan tradisional. Itu bisa berbentuk gambar atau video, bisa di-share. Kalau video bisa di-share di grup. Kalau berbentuk gambar bisa dibuat ditempel di sekolah. Yang kedua adalah tantangannya di situ keterbatasan waktu. Solusinya mungkin untuk saya seperti ini. Atur jadwal permainan sehingga dapat disesuaikan dengan waktu yang tersedia peserta, dan pertimbangkan sesi singkat tetapi intens, bisa dilakukan dalam waktu 15 sampai 30 menit. Jadi nanti saya minta waktu hanya 15 sampai 30 menit pada saat proses pembelajaran berbasis proyek ini. Yang ketiga adalah kreativitas dalam penggunaan sumber daya, yaitu gunakan peralatan yang mudah ditemukan atau bisa dibuat sendiri. Banyak permainan tradisional memerlukan sedikit atau tanpa peralatan khusus. Biasanya kalau peralatan khusus ya permainan tradisional yang menggunakan alat. Contohnya adalah egrang, itu menggunakan alat.
bagia. Di sini tadi nyampe ke permainan tanpa menggunakan alat. Sebenarnya banyak permainan tradisional yang tidak menggunakan alat. Ada engklek, gobak sodor, dan banyak yang lainnya juga. Ya, kita umpat bisa seperti itu. Salah satu permainan tradisional. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang perencanaan pembelajaran berbasis proyek. Mungkin ada masukan atau pertanyaan tentang rancangan pembelajaran yang saya buat. Silakan Bapak Ibu. Anak-anak kalau kelas 1 itu diajak main-mainan seperti Jeplan, seperti yang suka Joko, Oke, terima kasih masukannya. Mungkin itu bisa dirubah, Bu. Kalau kelas 1 sampai 3 mungkin permainan yang tidak menggunakan alat bisa mungkin ya. Kenapa saya khususkan ke 4, 5 dan 6? Karena di situ permainan menggunakan alat. Kalau memang itu tujuannya Bapak Ibu kelas 1 dan kelas 2, 3 mau ikut juga, tidak apa-apa. Kita buat permainan, tapi disesuaikan dengan kemampuan mereka, gitu. Iya. kelas tinggi. Kalau yang Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Gas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan untuk materi Pak Fadri itu sesuai dengan materi yang saya akan angkat di profil 5 ya. Nah, itu tentang permainan tradisional. Nah, sebenarnya benar kata Bu Osmo tadi, tidak hanya kelas tinggi saja yang bisa ikut melakukan permainan, tapi kelas 1, kelas rendah, terutama kelas rendah juga bisa sebenarnya Pak ikut serta dalam kegiatan permainan tradisional. Namun kita sesuaikan dengan kemampuannya. Misalkan kalau misalkan memang terlalu berbahaya untuk enggrang, kita ganti dengan permainan lainnya. Misal salodor itu kan tidak menggunakan alat dan bahan. Bisa juga backline, deko itu karena permainan yang khas di Sumatera pun masih banyak yang belum anak-anak ketahui. Kalau kita hanya mengutamakan kelas tinggi, kasihan untuk kelas rendahnya. Maksudnya biar tahu juga sekalian kalau misalkan memang tujuan utamanya untuk memperkenalkan dan melestarikan permainan tradisional. Oke, terima kasih. Mungkin ini perlu ada revisi ya, untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi biasanya kelas 4 sampai kelas 6. Jadi saya mulai lebih dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi permainannya yang berbeda disesuaikan dengan kapasitas kemampuan peserta didik. Oke, terima kasih. Yang lain? Sudah ya? Cukup? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.